Inilah kondisi terakhir Raffi di Lido Sukabumi, terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Boleh jadi akibat memikirkan nasibnya yang seperti terkatung-katung. Berkas perkaranya tak kunjung P21, hingga kasusnya tak kunjung disidangkan. Sudah beberapa kali berkasnya dikembalikan oleh pihak kejaksaan ke BNN karena diduga kurang lengkap. Pengacara Hotman Paris mendapat bocoran informasi, berkas perkara Raffi Ahmad sudah 3 kali dikembalikan. Tapi kuasa hukum pihak BNN menampik, berkas perkara kasus Raffi menurut BNN baru 2 kali dikembalikan. Ketidakjelasan itu membuat ibunda Raffi meradang. Apalagi meski ketujuh temannya yang digelandang dari rumah Raffi ke BNN bersama Raffi saat ini sudah dilepas dari Lido. Raffi tak kunjung dilepas. Ami pun semakin bingung, tanda-tanda Raffi akan segera disidang seperti jauh panggang dari api. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkirakan menjadi tempat sidang belum menerima pelimpahan berkas kasus Raffi hingga kemarin. Umumnya memang yang dipakai sebagai pedoman di mana tempat menyidangkan terdakwa itu banyaknya saksi itu bertempat tinggal di mana. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelimpahan perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Kejaksaan Negeri. Kita yakini sampai sekarang tidak akan ada sidang pokok karena jaksa terus menolak berkas perkara yang dilimpahkan oleh BNN. Nasibnya seperti apa gitu kan, ditahan nggak jelas lah gitu kan, nggak jelas proses hukumnya kok seperti ini gitu kan. Nggak tahu, bingung, saya juga bingung kok anak saya sampai harus disikapi gini gitu kan. Padahal kita juga nggak pernah melawan, kita nggak pernah melawan BNN, saya cuma seorang ibu. Berkaitan dengan masalah pengembalian berkas dari kejaksaan, bisa saya sampaikan bahwa berkas sekarang posisinya sudah berada di Kejaksaan Agung. Ini sudah yang pertama, ini yang pengembalian dari pihak BNN yang kedua. Kejaksaan Agung mempunyai waktu 14 hari untuk memeriksa berkas itu. Setelah nanti 14 hari, dia bisa menyatakan lengkap atau bisa juga menyatakan tidak lengkap. Gitu. Artinya kalau dinyatakan tidak lengkap, dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya berkas itu harus segera dikembalikan. Kalau dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya berkas itu tadi tidak segera dikembalikan kepada pihak BNN, demi hukum itu harus dinyatakan lengkap. Soal P21 itu artinya kan jaksa merasa bahwa berkas belum lengkap. Saya mendengar berkasnya belum lengkap itu terutama karena dasar hukum metilon itu tidak ada. Kan kejaksaan menerapkan ajas nullum delictum. Kalau belum ada undang-undangnya, maka perbuatan itu tidak bisa dipidana. Itu salah satu yang menjadi dasar utamanya kejaksaan. Bagaimana nanti jaksa menuntut ke pengadilan? Pakai pasal berapa dia? Pasal 111 Undang-Undang Narkotika itu nggak ada metilon. Melihat berkas perkara yang beberapa kali telah ditolak kejaksaan, kuasa hukum Raffi meminta pihak BNN menghentikan kasus itu dan membebaskan Raffi. Alasannya, tak ada alat bukti lagi di tangan BNN yang dapat meloloskan berkas kasus tersebut ke kejaksaan. Dikembalikannya berkas menurut pihak Raffi sebagai bukti lemahnya sangkaan yang menyulitkan jaksa membuat dakwaan di persidangan nantinya. Dihujani serangan, pihak BNN tak goyah. Melalui kuasa hukumnya, mereka membuka kartu truf yang membuat Raffi makin lama terkurung di Lido. Raffi membangkang mengikuti program rehab BNN. Dari beberapa yang disampaikan oleh dokter UPT Lido ke pihak BNN, itu menyampaikan bahwa Raffi tidak bersedia dilakukan detox. Kemudian juga tidak bersedia mengikuti beberapa program yang sudah ditentukan oleh UPT Lido. Dengan tidak kooperatifnya Raffi untuk dilakukan rehab ini, tentu hal ini akan merugikan Raffi sendiri. Karena apa? Jadi lama nanti nggak selesai-selesai. Karena ada beberapa tahapan yang dia harus ikutin, tapi dia baik secara langsung atau tidak langsung banyak yang ditolak. Kita berkali-kali menghimbau kepada BNN yang saat ini menetapkan Raffi sebagai tersangka untuk segera
menghentikan perkara, jangan ngotot. Udah nggak ada alat bukti yang kuat lagi. Merasa anaknya seolah diombang-ambingkan dalam ketidakpastian, Ami Kanita tidak terima. Ia akan menulis surat kepada Presiden dan Ibu Negara agar mau mendengarkan suara hatinya. Ya, nanti saya ada rencana kalau masih seperti ini apa saya mesti bikin surat di perasaan seorang ibu kepada Pak Presiden, pada Ibu Ani gitu kan, bagaimana kalau mereka juga mempunyai anak yang seperti ini gitu, kejadiannya apa gitu kan, kita kan hidup cuma buat anak lah gitu kan, terus disikapi seperti ini bagaimana perasaannya. Kini keluarga Raffi hanya bisa pasrah dengan perasaan tercengkeram rasa gundah. Dalam situasi seperti ini, diam-diam Wanda masuk dalam kehidupan keluarga Raffi. Ia makin dekat dengan ibunda Raffi. Tampaknya kehadiran Wanda ini menjadi penghibur satu-satunya bagi keluarga Raffi. Kedekatan Wanda dengan keluarga Raffi terlihat dari foto Wanda dengan Ami Kanita di sebuah mal di Jakarta. Wanda pun tak sanggup memungkiri kata hatinya yang kagum terhadap kegigihan Raffi sebagai tulang punggung keluarga selama belasan tahun. Mereka punya bonding, ikatan yang luar biasa ya. Raffi sangat menyayangi keluarganya, apalagi sekarang kan cuma ibunya, ayahnya udah meninggal. Terus Raffi juga sangat menyayangi adik-adiknya, ponakannya. Ya senang melihat ikatan keluarga Raffi. Ya ngelihat ibunya juga, ya saya ngerasain ya, saya juga seorang ibu. Ibu kan pasti kalau bisa mati buat anaknya, dia mati buat anaknya deh gitu kan. Oh iya, kemarin siapa? Saya. Oh iya, kita kemarin ketemu di salah satu mall di Jakarta. Ya ketemu aja, say hi aja gitu, foto udah itu aja. Ya bicara tentang gimana kabarnya Raffi, gimana proses hukumnya sampai di mana. Dari pertama juga kan waktu ketika nengok Raffi memang kita, kalau saya sih di sini menyikapi siapapun itu temannya Raffi dari dulu kayaknya sampai sekarang saya menyikapi selalu dengan etika yang harus dijaga gitu kan, saling menghormati, itu aja lah gitu kan. Dari dulu, dari zaman saya menyikapi pacar-pacarnya Raffi, saya selalu menyikapi saya menjadi sosok ibu yang nyaman lah buat mereka itu kan. Enggak saya kan ke semua teman-temannya Raffi. Jadi kan di sini dari pacar-pacarnya Raffi atau teman-teman si Raffi siapapun itu, teman-teman di lokasi syuting, teman-teman siapalah itu, saya berusaha dekat lah dengan Luna, dengan Meli, semua saya berusaha dekat. Saya sama menyamakannya seperti itu. Enggak. Sampai kemarin belum ngajak karena dia juga sibuk kan. Kalau saya sih ayo kapan jenguk Raffi gitu kan. Masih sibuk tante. Oh ya udah gitu aja. Ariel nyatanya tetap concern terhadap kasus Raffi di tengah kesibukan pembuatan video klip terbaru Noah Jika Engkau. Kepada Raffi, Ariel pun berbagi pengalamannya terkena kasus hukum. Lalu seperti apakah pembuatan video klip terbaru Noah? Benarkah video klip dengan konsep teater Ariel dibuat menjadi 10 karakter? Lantas seperti apa pula saran Ariel kepada Raffi?